Halo semua, saya Kemal dari Sidoan Project dan saat ini saya ada di AIK Kopi. Lagi ada acara bedah mesin roasting tentunya. Di sini acaranya udah berlangsung. Dari tadi ngikutin sesi-sesinya, itu seru banget, dan di belakang tuh lagi dibongkar mesinnya, dibuka semua, dipretelin satu-satu sambil dikasih tahu fungsi-fungsinya, kegunaannya apa, kemudian kelemahan-kelemahannya dengan material-material tertentu itu dibedah tuntas di sini. Lebih banyak tentang mesin roasting, kepingin bisa bikin sendiri, mau tahu alatnya apa aja yang dibutuhkan, seperti apa bentuknya, bagaimana bentuknya. Selain minyak dan munculnya karat, mesin roasting yang tidak pernah digunakan, walaupun dia stainless steel, dia akan nyimpan bakteri dan banyak jamur dan yang lain-lain. Jadi memang sebaiknya kalau teman-teman udah mulai pemikiran konsideran buat penggunaan mesin roasting, mesin itu seperti mobil, dia wajib dipanaskan setiap hari. Dia wajib digunakan dalam waktu yang berkala untuk menjaga kebersihan, termasuk ya awet indahnya dari drum ini. Jadi jangan sampai mesin itu tidak digunakan sama sekali. Lagi istirahat, bedah mesinnya, terus gue nyapa yang tadi jadi MC, host. Betul, nama saya dari Barista Indonesia, Heri Indra Suara. Sama nih. Kalau tinggal di daerah Karang Tengah, tinggal kalau bahasa bilang orang kerja, kita kerja di daerah Peru Harkit, Karawaci, Tangerang. Nah, jadi Barista Indonesia tuh apa? Mungkin bisa dijelasin Barista sedikit. Indonesia itu sebenarnya ya udah komunitas kecil aja, komunitas teman-teman barista ataupun yang bukan barista. Intinya sih sebenarnya suka ngopi, suka cari ilmu. Basicnya ada Barista Indonesia itu karena dulu sedikit informasi soal terkait tentang kebaristaan lah, teknik-teknik barista dari nyeduh dan segala sesuatu, SOP segala macam apa. Jadi bisa komunikasi, jadi bisa sharing ya di dalamnya ya. Intinya sih seperti itu dasar dari kebentukan Barista Indonesia, dan alhamdulillah teman-teman udah mulai banyak yang respect gitu. Dan juga ada kopi ikhlas dari Barista Indonesia itu. Kopi Di ikhlas. baju soalnya kopi ikhlas ya. Kopi ikhlas, jadi bayarnya ikhlas ya. Ngopi sepuasnya bayar seikhlas, itu tagline. Ngopi sepuasnya bayar seikhlas. Ya. Nah, tadi bedah mesin roasting semuanya udah dibahas. Terus juga ada pembahasan tentang perkebunan. Kebetulan ada Mas Renaldi yang bakalan bisa ngejelasin sedikit tentang perkebunan kopi. Nah, ini dia Mas Renaldi. Mungkin Mas boleh perkenalkan diri dulu. Oke, selamat malam. Nama saya Renaldi. Sekarang saya bergabung di Koperasi Sariwangi Preanger ya namanya, atau produsen kopi di Mekarwangi, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat. Ya. Jadi posisi saya di sana sih sebetulnya sebagai agronomis ya. Jadi membantu teman-teman petani untuk gimana caranya mendapatkan, kalau yang dicari kalau di kebun ya berarti produktivitas yang baik kan gitu. Jadi lebih mengarah ke sana sih. Oke, ngomongin soal produktivitas, sebenarnya untuk 1 hektar itu produktivitas yang bagusnya gimana?
Kalau untuk 1 hektar kondisi yang optimal ya, artinya mulai dari persiapan areal, kemudian penanaman yang baik, density atau kerapatan tanam, sampai dengan pemupukan, kemudian ada pemangkasan, itu rata-rata di 1,5 sampai 2 ton lah per hektar itu. Itu optimal. Optimal. Untuk menghasilkan kopi yang bagus kan otomatis kan dari hulunya kan. Iya. Mulai petik ceri merah. Yang jadi masalah kan kebanyakan pertanian perkebunan rakyat itu kan perawatan tanamannya kurang optimal gitu. Salah satunya juga contohnya pengendalian terhadap hama penyakit, makanya kayak wild borer, penggerek buah kan kadang kita suka nemukan defect yang berlubang kan ya, salah satu. Well, acaranya sudah selesai dan sekarang saatnya kita tanya-tanya sama yang punya acara, tuan rumahnya, pemilik AI Kopi. Nah, halo Mas. Halo Ox. Mas. Ya. Mas Ox, ini acara seri pertama bedah mesin roasting ya. Tujuannya apa sih? Kok diadain acara ini? Ya, lebih berangkat dari idenya teman-teman HCRI soal fun roasting yang sekarang berseri-seri, sudah ada 1 titik di Tangerang, ada 1 titik di Jakarta. Kebetulan besok juga ada lagi di Jakarta. Nah, sebelum kita ngerosting, barangkali juga teman-teman pelaku kopi lainnya ingin tahu sih mesin roasting itu apa sih, teknik roasting itu gimana sih, terus dalam mana mesin roasting itu apa sih. Nah, berangkat dari idenya teman-teman HCRI juga kita bisa bikin collab acara bareng dengan Mas Abi, Mas Henry dan kawan-kawan lainnya. Nah, acara ini kan bedah mesin roasting ya. Memang udah banyak ya yang antusias pengen tahu tentang mesin roasting. Alhamdulillah sih, kita buka, kita pasang snapgram info dan segala macam itu cukup banyak yang antusias pengen tahu apa sih itu mesin roasting, bahkan jauh-jauh dari Priuk, ada yang dari Jakarta, dari Priuk juga. Oke. Mereka datang ke sini, ada yang dari Cipinang juga, mereka datang ke sini. Ya cukup banyak antusias lah. Untuk di masa pandemi begini ya kita termasuk orang-orang yang susah diatur juga kalau udah ngumpul begini nih. Nah, ngomongin tentang bedah mesin roasting, AIK sendiri apakah punya mesin roasting? Saya kebetulan punya mesin roasting dari tahun 2018. Nah, ini nih yang merah ini. Ini punyanya Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Gampangannya sih gini. Saya pikir ini hanya sebuah drum yang kemudian dikasih dinamo buat muter aja. Ya matang-matang juga masak di sini. Gak ada airflow, gak ada apa kan. Ya kalau mati lampu juga kita masih bisa puterin sendiri manual. Oke. Ini jasanya udah cukup besar untuk sekedar saya ngejar es kopi, saya roasting make ini ya jadi juga. Jadi mesinnya tuh lucu banget, unik banget. Saya pikir sebelum berangkat ini juga ini kan Puslit Koka, Puslit Koka Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang ada di Jember. Segala pengetahuan soal kopi, soal manajemen kopi, bisnis kopi, mesin roasting, bahasa tentang kakao dan segala macam semua dibahas di Puslit Koka. Ikut pelatihan di sana aja harganya cukup mahal. Untuk Mas Ok sendiri nih dari tadi lancar banget menerangkan, apakah orang yang pengen tahu tentang mesin roasting atau tentang kopi boleh datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Ok? Oh ya tentu boleh, kita lebih ke sharing of knowledge aja sih ya. Kalau ada yang bisa saya sampaikan, disampaikan. Intinya sih gini, saya pelaku usaha, yang saya selalu pikirkan adalah bagaimana memutar modal sedikit memiliki untung selangit, itu aja sih kunci. Nice. Datang aja langsung ke AI Kopi, ngobrol sama Mas Ok, cari tahu, tanya-tanya aja. Nah, untuk AI Kopi nih, pengen tahu juga dari tahun berapa? Tahun 2016 akhir, kalau sampai sekarang itu hampir tahun kelima lah. Oktober besok kita tahun kelima. Oktober besok ulang tahun? Ya. AIK udah sebuah singkatan, tadi sempat saya jelaskan ya, alangkah indahnya kebersamaan. Ini siapapun boleh masuk ke sini. Yang tadi saya bilang nggak perlu matanya sipit, nggak perlu matanya belong, nggak perlu kulitnya putih hitam gitu. Semua sama Indonesia Raya. Nice banget. Jadi alangkah indahnya kebersamaan. Jadi kita bisa sharing semuanya tentang kopi bareng, tentang mesin roasting, tentang dari hulu ke hilir bareng, karena kita semuanya satu Indonesia. Oke, sekian dari saya. Salam Kopi Indonesia. See you. Yuk kita ngopi, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri.
ada Arabica juga Robusta. Bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, hanya di sini. Hey, yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama menghibur diri.